Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kepada teman-teman bahwa Rahumron ini adalah owner sekaligus founder perumahan Darussalam, dan juga beliau bergerak di bidang pengembangan perumahan, dan juga ketua Yayasan As-Salam yang di dalamnya lengkap dengan pendidikan dari tingkat TK, PAUD, SD sampai dengan tingkat SMP di Kabupaten Bangkalan, Madura. Yang di kesempatan pagi hari ini beliau alhamdulillah berkenan hadir untuk berbagi tips, ilmu, pengalaman, dan juga wawasan tentang bagaimana peluang seorang santri ketika sudah boyong. Karena banyak stigma yang beredar di masyarakat dan sering juga kita temui bahwa seorang santri itu ketika sudah boyong, dia tidak memiliki peluang karir sama sekali untuk bersaing dengan kemajuan perkembangan dunia yang seperti sekarang ini. Ini menurut Rahumron yang notabene jenengan juga santri dan mampu membangun perumahan, mampu membangun yayasan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya bagaimana untuk mematahkan stigma masyarakat ini, dan sebesar apakah peluang seorang santri ketika sudah mengenyam pendidikan di pesantren? Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa Nabi pernah bersabda bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan, ada di perdagangan. Kalau kita melihat bahwa sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu waktu mudanya adalah seorang pedagang. Itu sangat pas bahwa seorang Nabi Muhammad itu adalah pedagang. Nah, santri yang notabene adalah kita harus mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Peluang santri yang sangat terbuka itu di mana? Di perdagangan. Di perdagangan. Di bisnis. Di bisnis, ya. Karena sesuai hadis Nabi tadi bahwa bayangkan 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan. Tapi kan di pesantren tidak ada pelajaran tentang bisnis, Rah. Oh, kata siapa? Dengar-dengar sih begitu. Bagaimana? Jadi kitab fikih itu sebenarnya dibagi 4. Ya. Pertama bab ibadah. Ya, bab ibadah mulai sholat, wudhu, puasa, haji dan sebagainya. Yang kedua bab munakah. Bab kalau bahasa sekarang itu ahwalus syahsiyah. Bab perdata lah. Bab perdata. Yang ketiga adalah bab jinayah. Bab jinayah. Bab jinayah itu bahasa sekarang itu tentang sistem hukum pidana. Hukum pidana. Berarti sudah lengkap semua. Yang keempat itu adalah bab muamalah. Bab muamalah. Bab muamalah di situ, kalau bahasa sekarang itu, kalau jurusan di Fakultas Islam itu biasanya disebutkan dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Jadi 1/4 kitab fikih itu di situ sudah membahas tentang bisnis, tentang perdagangan. Kita contohkan di sana ada bab salam, akad salam, akad bagaimana cara memesan. Ini yang ngetren sekarang. Yang di online ini kan ada bab di situ, ada bab khuyudat sebagainya. Lengkap di situ diterangkan, dan itu masuk kepada zaman kekinian. Contoh yang saya sebutkan tadi ada bagaimana sekarang orang memesan barang melalui online. Betul. Itu di fikih sudah ada. Begitu. Jadi stigma yang beredar di masyarakat itu sebetulnya salah besar, ya. Salah besar. Bahwa pendidikan di pesantren ini lengkap sekali, dari pelajaran tentang bisnis, dagang dan lain sebagainya. Dan jenengan bisa membuktikan nggak bahwa alumni pesantren itu mampu bersaing dan bahkan bisa menjadi contoh
Wah, tentang ya. dia bisa berkarir di luar. Udah banyak lah, sebenarnya banyak. Dan sebetulnya teman-teman semuanya ini, Rakumron ini adalah contoh bagi kita semua nih ya. Selain jenengan mungkin ada. Mungkin begini, jadi kayak Gus Dur dulu. Gus Dur ya. Di pesantren sudah bisa jadi presiden. Bisa jadi presiden. Kayak Kiai Ma'ruf Amin. Itu Iya. full alumni pesantren. Bro, alumni pesantren. Iya. Beliau jadi wapres sekarang. Banyak politikus yang terkenal di negara kita itu alumni pesantren. Lain di bisnis. Ya, lain di bisnis. Lain di bisnis. Nah, nih ngomong-ngomong tentang bisnis nih, Rah. Jenengan yang kita tahu ini sudah tidak asing lagi teman-teman semuanya di Bangkalan Madura. Rakumron ini adalah founder sekaligus owner dari perumahan Darussalam. Ini kan juga bergelut dengan bisnis perumahan, Jihra. Iya. Itu bagaimana awal membangun semua itu, yang mana jenengan juga alumni pesantren, bisa dan mampu untuk membangun perumahan ini? Sebenarnya gampang lah. Artinya kalau kita mau, kita semangat, Ya. itu insya Allah bisa. Saya kebetulan sekarang mengembangkan bangun 300 unit rumah. 300 unit rumah? Serius ini, Ra? Serius. Woi, gila teman-teman, 300 unit rumah alumni pesantren. Ya. Saya juga ya kuliah juga. Kuliah Cuman juga. jurusan di syariah gitu. Cuman Jadi nggak ada hubungannya dengan bisnis. Cuman di syariah ini kita diajarkan bagaimana hukum bisnis di situ. Tapi itu nanti dipraktekkan. Dipraktekkan bagaimana kita memulai bisnis. Karena apa? Kita mencontoh Nabi. Jadi di ayat Quran disebutkan bahwa jihad paling utama adalah jihad fisabilillah. Fisabilillah, benar. Ya, bi amwalikum. Bi amwalikum. Allah berfirman, jahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Baru setelah itu dengan diri masing-masing. Dan juga menurut kabar yang beredar ini, Rah, bener nggak di perumahan yang jenengan bangun itu jenengan juga membangun sebuah yayasan yang lengkap dari tingkat PAUD, SD sampai SMP, bener nggak demikian? Sebenarnya begini, ini sebenarnya saya membangun perumahan itu. Iya. Ini inspirasi juga buat kita ini. Untuk mendanai dakwah, untuk mendanai bagaimana kita membangun pendidikan yang mandiri. Jadi insya Allah hasil dari perumahan 80% itu untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, Subhanallah, sekolah. Nah, itu ada jalan di situ karena niat baik. Seperti itu, karena seperti yang disebutkan tadi saya bahwa di Quran disebutkan jihad yang paling utama ini adalah jihad dengan harta. Itu ya dengan bisnis. Dan santri juga mampu karena di pesantren itu lengkap, Injera. Insya Allah lengkap. Lengkap. Ada sekolah bisnis juga, Insya Allah ke depan bagaimana bisnis itu bisa dipelajari. Sebenarnya gampang. Ya, oke. Saya stop dulu, Rah. Setelah ini saya akan ajak ke mana? Ke salah satu spot di markas besar NC Farm. Saya akan ajak kita lanjut ngobrol-ngobrol mungkin di depan pohon durian aligator nih, seru kayaknya nih. Boleh kita lanjut di sana. Aligator apa buaya itu? Aligator buaya. Dan kita lanjut lagi, Jihra. Siap. Tadi sedikit jenengan menjelaskan tentang dunia perdagangan, ilmu tentang perdagangan yang ditempa, yang bisa juga kita terima di pesantren. NC Farm bergerak di dunia pertanian dan peternakan, perkebunan, perikanan, dan yang lain sebagainya,
Ini menurut jenengan bagaimana dan apa yang harus kami lakukan agar kami terus maju berkembang? Terima kasih. Petani itu dalam bahasa Arab itu namanya falah. Falah, Falah itu satu akar kata dengan falah. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi di adzan itu kan ada hayya alal falah. Marilah kita menuju kepada kebahagiaan. Nah, di bahasa Arab ini petani itu namanya falah. Falah. Orang yang bahagia. Mengapa petani itu oleh orang Arab disebut orang yang bahagia? Iya, benar. Iya, karena ini adalah sebuah memang petani ini hidupnya sangat bahagia. Sangat bahagia. Sangat bahagia. Mulai awal berangkat dia sudah bahagia. Pas cocok tanam bahagia, pulang bahagia. Itu mungkin kontrak. Oke, semua bisa habis. Internet bisa mati. Terus kendaraan bisa nggak jalan. Tapi kalau pertanian nggak jalan, habislah manusia. Benar. Kan? Makanya kunci sebenarnya dari apa yang harus kita lakukan ya pertanian. Ya. Pesantren banyak berdiri di luar kota, anggaplah di desa-desa, ataupun kalau di kota rata-rata pesantren itu punya lahan, punya kebun, punya sawah. Lah, itu banyak yang harus dilakukan. Banyak yang harus dilakukan. Di antaranya, mungkin juga apakah perlu juga perhatian yang lebih dari pemerintah setempat atau bagaimana mungkin atau? Ya, pemerintah kalau di kabupaten melalui dinas pertanian ini sebenarnya wajib untuk ada pembinaan dan juga stimulus kepada petani, terutama kepada santri-santri juga. Santri-santri ini ya banyak dari desa-desa. Nah, itu juga nanti akan kembali ke rumahnya menjadi seorang petani. Dan kita di sini NC Farm ini kan ini banyak lah, ada durian, ada jambu, ada apukat, ada jeruk dan yang lain sebagainya. Mengingat di kabupaten lain agrowisata atau agrowisata itu bagus gak menurut jenengan apabila sekolah-sekolah ataupun teman-teman pelajar begitu juga ini bisa kan sekarang lagi musim wisata-wisata, ada wisata, ada agrowisata. Alangkah indahnya ketika agrowisata dan eduwisata ini berkolaborasi. Berkolaborasi antara pendidikan yang ada di pesantren dengan pertanian, sebuah wisata. Dan itu contoh ya begini. Jadi anak-anak ini kan sudah tempat ini udah luar biasa. Bisa buat outbound untuk anak-anak bisa SD. Ini dah. Bisa. Tadi udah keliling-keliling ya. Buat outbound untuk anak SD, SMP, bahkan SMA di sini. Kalau di Bangkalan orang pelajar-pelajar itu biasanya outbound ke Malang, Pasuruan, Probolinggo. Kalau ini ada, saya kira sangat bagus ini. Sangat bagus ini. Di situ nanti ada materi-materi yang ada di pesantren. Materi-materi yang ada di pesantren, iya, sebenarnya contoh kayak untuk anak-anak menghafalkan nama Nabi. Seperti itu di outbound. Menghafalkan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah. Seperti itu di outbound. Di outbound ya. Juga bisa ada bahasa Arab. Ada paling bahasa tidak Arab. Dengan outbound itu pulang anak-anak bisa bawa buah dan bisa bawa ilmu. Bisa bawa buah dan bisa bawa ilmu. Contoh nanti bahasa Arab 1 sampai 10 apa? Ini bisa diajarkan di sini. Iya. Melalui outbound dan permainan. Ini
agrowisata dan ediwisata jadi satu. Jadi satu Iya, gitu ya. jadi satu. Iya, seperti itu. Banyak lah sebenarnya di daerah lain sudah mengembangkan. Tapi Bangkalan sejauh ini sudah memulai apa sudah Bangkalan, mengembangkan? nah, ini harus dimulai oleh NC PAM. Harus dimulai, saya kira biaya murah lah, biaya murah awal. Oke. Ini tinggal bagaimana nanti mempersiapkan ini setelah Ini setelah COVID. setelah COVID. Alhamdulillah Ra, kita sudah step demi step kita sudah memulai nje. Ada dari segala jenis macam tumbuhan juga kita Ya, perlahan. nanti jualan juga, jualan. Bener, kita juga jualan di sini. Iya, jualan. Bayangkan nanti umpama beli bibit apukat aligator, aligator itu saudaranya buaya, nggak tahu mengapa namanya. Ini bisa juga dijadikan souvenir Jera. Boleh Iya. saya ajak jalan-jalan Enggak. untuk melihat dagangan kita. Yang sebelah sini ini Ra. Ya. Yang sebelah sini ini ada jambu kristal, ada alpukat aligator, ada durian. Kita punya 3 jenis durian yang kita juga jual di sini, dan ada juga jeruk. Jeruk. Ini yang sebelah sini, ini yang tinggi masih belum 1 meter. Bagi teman-teman barangkali mau memesan bisa langsung hubungi nomor telepon yang tertera berkedap-kedip di bawah ini. Yang sebelah sini Ra, yang lebih tinggi lagi. Monggo. Itu. Ini alpukat aligator yang tingginya udah 2 meteran ini. Ini yang tinggi 2 meter Ra. Ini yang saya bicarakan tadi. Mungkin menanam ini harus agak sabar. Agak sabar ya. Iya, 2 tahun, 3 tahun insya Allah sudah berbuah. Lah di situ yang saya bicarakan tadi bahwa orang yang menanam ini bahagia. Orang yang menanam adalah bahagia. Jadi nanti ketika melihat buahnya ini melebihi dari belanja dimanapun. Benar. Belanja buah, metik sendiri ini ada sesuatu yang lebih daripada beli di supermarket manapun. Dan juga ada kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri. Oke. Mengapa di agama Islam itu orang yang menanam ini terutama menanam padi ya harus ada zakat. Harus ada zakat ya. Ada zakat. Nah, di situ pengembangan ekonomi yang luar biasa. Pengembangan ekonomi yang luar biasa. Dari zakat kita bisa membantu orang yang tidak mampu. Ini alpukat aligator ini kan satu buahnya bisa nyampe 1 kilo bahkan 1,5 kilo Jera. Iya. Dan tidak membutuhkan spesifikasi tanah tertentu untuk kita menanam. Ini apa nih terakhir closing statement harapan jenengan khususnya kepada kaum santri dan kaum milenial nih Ra. Apa nih closing statement bagi kita semua? Seorang motivator bisnis nomor 1 di Indonesia. Iya. Kebetulan dia non muslim. Dia mengatakan Nabi saya itu adalah bukan Nabi Muhammad. Nabi saya bukan Nabi Muhammad. Iya. Tapi saya lihat umat Nabi Muhammad di sini banyak yang kurang mencontoh nabinya. Nabi Muhammad itu berdagang. Tapi rata-rata umat Islam di Indonesia ini ya maaf dalam tanda kutip malas berdagang. Karena berdagang. memang dagang ini ada risiko. Cuman risiko berdagang ini, risiko bisnis ini kecil lah daripada risiko kesuksesan. Jadi ketika coba kita telaah bahwa ketika Allah mewajibkan zakat, di situ Allah juga mewajibkan sholat, di situ Allah juga mewajibkan zakat. Aqimis sholat wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan
dan berikanlah zakat. Nah, di situ ada pesan implisit bahwa zakat itu harus sesuai nisab. Dari situ nisab ini bersalah. Anggap nisab ketika hitung sekarang, nisab kita harus punya dalam 1 tahun ini 50 juta. 50 juta. 50 juta. Anggap emas ini harga 500.000 sekitar kurang lebih. Jadi di situ ada pesan Tuhan bahwa pesan Allah kita harus mandiri secara ekonomi. Kita harus mandiri secara ekonomi. Aqimis shalah wa atuz zakah. Itu kalau tafsiran luar biasa. Dan itu dimulai dari kaum santri, kaum milenial, demikian ya, Ra. Jadi bagaimana kita mencetak kemandirian, baik itu hati spiritual dan juga mental, agar kita mapan dunia dan akhirat. Cantik sekali dan luar biasa sekali. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Rahumron. Sampai ketemu lagi, dan jangan bosan-bosan main-main ke NC Farm, Ra. Jangan bosan-bosan. Demikian teman-teman, semoga beliau selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube NC Farm. Dengan Anda mensubscribe, jutaan semangat bagi Johnny Pelor untuk terus memberikan video-video yang bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.